Setelah Yesus Kristus tidak mungkin ada lagi nabi yang diutus oleh Allah, karena Yesus Kristus adalah puncak dari pewahyuan Allah itu menurut prinsip surat Ibrani. Dia datang ke dunia, firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Dia takluk kepada hukum Taurat, maka dia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat. Dalam hal ini, nggak makan babi, dia harus sunat, dia bersujud, dan lain sebagainya. Salam teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di program 3 Hari Channel bersama dengan saya, Elia Myron. Dalam video ini, kita akan memberi jawaban terkait dengan beberapa tuduhan orang lain yang mengatakan Yesus itu seorang Muslim, dalam artian berarti Yesus itu beragama Islam. Dan sekaligus kita memberi alasan mengapa kita tidak mengakui dan mengapa kita tidak menerima dogma keseluruhan dari agama Islam, secara khusus dari sudut pandang kekristenan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang apakah Yesus itu seorang Muslim yang dengan demikian dia sebagai seorang Islam, kita harus membedakan hal ini dari beberapa hal. Yang pertama, Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya berserah. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, apakah Yesus berserah? Betul, dia dalam keadaannya sebagai manusia, ia berserah kepada Bapaknya. Tapi apakah dengan demikian ketika ia berserah, ketika Yesus disebut Muslim, apakah dia adalah seorang Islam? Tentu saja hal ini tidak. Kalau kita belajar dari sejarah, kita tarik dari sejarah, Yesus Kristus lahir di kota mungil Bethlehem kurang lebih pada tahun 4 sebelum Masehi. Nah, sedangkan kemunculan Islam itu baru ada 700 tahun kemudian di abad ke-7. Tuhan Yesus itu naik dan terangkat ke surga kurang lebih pada tahun 30 Masehi. Pada usianya yang ke-33 tahun setengah. Jadi ketika Tuhan Yesus itu sudah selesai melakukan pelayanannya pada usianya yang 33 tahun itu, lalu dia naik terangkat ke surga setelah kematian dan kebangkitannya, lalu apakah mungkin dia itu mengimani ajaran yang datang 700 tahun setelah dirinya terangkat ke surga? Tentu tidak. Dan apakah Yesus disebut sebagai Islam karena dia melakukan syahadatnya orang Islam? Tentu juga tidak. Kristus pernah berkata bahwa kita harus menyembah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Dia sebagai firman yang diutus oleh Sang Bapa yang Maha Kuasa yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Nah, beberapa polemikus Muslim atau Islam, mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Islam karena dia juga memiliki syahadat, yaitu bahwa dia percaya kepada Allah Sang Bapa yang adalah satu-satunya Allah. Namun hal ini tidaklah benar karena Allah yang diimani orang Kristen dengan Allah yang diimani orang Islam tentu adalah Allah yang berbeda. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut sebagai Sang Bapa yang Maha Kuasa bersama firman dan rohnya itu. Lalu kemudian Allahnya Islam tidak didefinisikan demikian. Nah, apakah teman-teman Islam pernah menyebut Allah mereka sebagai Bapa? Tentu tidak. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Muslim karena ia berserah kepada Allah. Allah di dalam hal ini bukanlah Allah SWT-nya orang Islam, tetapi dalam hal ini adalah Allah Sang Bapa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi selain dari aspek sejarah, tidak mungkin Yesus itu adalah seorang Islam karena dia sudah terangkat dan naik ke surga kurang lebih pada tahun 30 Masehi, dalam artian hampir 700 tahun jaraknya setelah sebelum kelahiran agama Islam itu sendiri. Jadi mustahil Yesus adalah seorang Islam dan dia tidak mungkin seorang Islam. Lalu kemudian ketika Yesus disebut sebagai orang yang berserah kepada Allah, dalam hal ini dia tidak sedang merujuk kepada Allahnya orang Islam. Karena Allahnya orang Islam itu baru diperkenalkan oleh Nabi mereka itu di abad ke-7. Dan Allah yang dimaksudkan dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, secara khusus ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, Allah yang dimaksudkan di sana adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa. Dan Sang Bapa itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimani oleh teman-teman Islam.
Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Yesus Kristus tidaklah mungkin seorang Islam. Karena ajaran Islam itu datang 700 tahun setelah Kristus naik dan terangkat ke surga. Lalu kemudian Allah yang disembah orang Islam tidak sama dengan Allah yang disembah oleh orang Kristen. Orang Kristen menyembah Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub di dalam firman dan rohnya. Sedangkan teman-teman Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperkenalkan oleh Muhammad yang mereka katakan sebagai nabi terakhir. Nah, lalu mengapa kita tidak mengakui dan tidak menerima dogma Islam secara keseluruhan? Karena memang apa yang mereka ajarkan di dalam seluruh pengajaran mereka secara dogmatis dan secara doktrinal itu semuanya berbeda, bahkan ada hal yang bertentangan dengan iman kekristenan sendiri. Iman kekristenan jauh lebih tua, 700 tahun ketika gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum kelahiran Islam. Jadi prinsip pengajaran kekristenan itu sangat berbeda atau bahkan ada yang bertentangan dengan prinsip pengajaran Islam itu sendiri. Dan yang paling penting, di dalam teologi Islam mereka mengakui bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir. Bagi kita orang Kristen menurut prinsip Ibrani 1 ayat 1, 2, dan 3 dikatakan bahwa sejak dahulu Allah telah berbicara melalui para nabi, maka sekarang ia berbicara melalui firman-Nya, anaknya sendiri. Jadi ketika firman-Nya, anaknya sendiri sudah datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya, maka tidak dibutuhkan lagi nabi seperti di perjanjian lama. Oleh karena itu, kita tidak pernah mengakui ada nabi yang ditabiskan setelah Yesus Kristus yang dianggap sebagai utusan Allah lagi. Memang di dalam perjanjian baru ada yang disebut dengan nabi. Tapi nabi di sana itu bukanlah nabi seperti di perjanjian lama, hanya menjalankan fungsi kenabian. Jadi karena teman-teman Islam mengatakan bahwa mereka mengimani Muhammad sebagai nabi terakhir, kita jelas menolak itu. Karena setelah Yesus Kristus tidak mungkin ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Karena Yesus Kristus adalah puncak dari pewahyuan Allah itu menurut prinsip surat Ibrani. Lalu yang kemudian, mengapa kita tidak menerima dari pengajaran-pengajaran dogma teologi Islam? Karena memang dalam iman kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus pernah berkata bahwa sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Jadi tidak mungkin pengajaran di luar dari bangsa Yahudi bisa kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini misalnya teman-teman Islam yang pengajarannya notabene datang dari tanah Arab, maka kita tidak dapat menerima itu karena bagaimanapun keselamatan itu hanya datang dan hanya datang dari bangsa Yahudi itu sendiri. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus yang memang lahir dan datang dari tengah-tengah bangsa Yahudi, sebagaimana ia lahir dari suku Yehuda melalui ibunya Maria dari Yehuda. Jadi kita menolak semua teologi, kita menolak semua paham, dogma dan doktrin Islam itu bukan tanpa alasan, tapi karena memang mereka bukanlah bagian dari yang dijanjikan oleh Allah di dalam keselamatannya, yaitu bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena pengajaran Islam datang dari bangsa Arab. Kemudian apa yang mereka anggap sebagai nabi itu tidak bisa kita anggap sebagai nabi karena memang tidak datang dari tengah-tengah bangsa Israel, dan kemudian tidak lagi dibutuhkan nabi setelah Yesus Kristus. Karena di dalam perumpamaan tentang pemilik kebun anggur, pada akhirnya ia hanya mengutus anaknya yang tunggal, yang adalah Yesus Kristus yang dibunuh oleh manusia akibat ketidaksukaan mereka kepada Dia untuk menyatakan dirinya ke dunia ini. Jadi, apakah Yesus seorang Islam? Apakah dia adalah Islam yang karena hanya dia bersujud dan lain sebagainya? Masalah bersujud, orang Kristen mula-mula dalam hal ini, misalnya saya katakan Kristen Ortodoks, mereka juga bersujud, melakukan zelota atau melakukan sholat. Tapi apakah mereka Islam? Tentu tidak. Jadi apakah Yesus seorang Islam? 100% dan sepenuhnya Yesus tidaklah seorang Islam. Tapi dia adalah seorang manusia yang datang ke dunia, firman Allah yang menjadi manusia, yang berserah
kepada kehendak Bapanya yang Maha Kuasa. Allah orang Kristen dengan Allah orang Muslim adalah Allah yang sama sekali tidak sama, Allah yang berbeda. Dari mana kita tahu bahwa Allah kita berbeda? Karena buah pengajarannya berbeda, karena dogmanya berbeda. Poin puncak dari keselamatan juga berbeda. Jadi apakah Yesus orang Islam? Tentu tidak. Apakah Allah kita sama, orang Kristen dengan Islam itu sama? Tentu tidak. Lalu mengapa kita menolak semua dogma Islam? Jawabannya sangat simpel. Karena memang Tuhan kita dan juga pengajaran kita berbeda dengan mereka. Kekristenan telah lahir 700 tahun sebelum Islam itu sendiri datang di tanah Arab. Oleh karena itu, jangan mempersamakan kedua agama ini, jangan saling berebut, jangan saling mempertentangkan keduanya, karena bagaimanapun baik Islam maupun Kristen adalah agama yang berbeda sendiri. Dan apapun yang dimaksudkan dalam teologi Islam sama sekali tidak berhubungan dengan kekristenan. Apalagi tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa orang Kristen mencontek kitab orang Islam, atau ada tuduhan liar mengatakan bahwa Kristen meniru-niru mereka. Tentu itu adalah sebuah tuduhan yang salah alamat, karena bagaimanapun fakta sejarah membuktikan bahwa kekristenan jauh lebih tua daripada Islam itu sendiri. Jadi saya harap hal ini dapat membantu teman-teman untuk menjawab tuduhan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang Islam hanya karena dia bersujud, hanya karena dia tidak makan babi, hanya karena dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Islam. Sedangkan kalau kita pelajari lebih dalam, prinsip-prinsipnya semuanya itu berbeda. Karena Yahudi pun tidak makan babi, Yahudi pun bersujud dan lain sebagainya. Karena memang Yesus bukanlah seorang Islam, tapi dia datang ke dunia, firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dunia menjadi manusia, lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Dia takluk kepada hukum Taurat, maka dia melakukan segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat. Dalam hal ini, nggak makan babi, dia harus sunat, dia bersujud, dan lain sebagainya. Itu adalah aturan Taurat, bukan aturan Islam. Karena sekali lagi, Islam baru ada di abad ke-7. Jadi Yesus bukanlah seorang Islam. Saya harap ini dapat membantu Anda untuk menangkal semua tuduhan para polemikus yang memaksa dan memperkosa pandangan mereka, lalu memperkosa Alkitab, mencomot-comot untuk memaksa bahwa Yesus itu sebendera dengan mereka. Tentu itu tidak pernah bisa terjadi. Kalau ada yang memaksakan, saya yakin mereka hanya bermimpi dan suka berhayal hanya untuk mendukung pandangan mereka dan menutupi rasa malu mereka. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk selalu belajar dan juga mencari tahu dan mengenali siapa Yesus Kristus yang benar. Yesus Kristus yang benar adalah Yesus Kristus yang diperkenalkan di dalam kitab suci, bukan yang di dalam kitab suci agama lain. Tuhan memberkati.